apa itu geografi. Namanya Bapak Imade Sandi. Nah, ini pasti orang Bali ya kalau ada made-madenya ini ya. Imade Sandi. Dia mendefinisikan geografi adalah sebuah ilmu pengetahuan yang berusaha menemukan dan memahami persamaan-persamaan dan perbedaan yang ada di dalam ruang muka bumi. Yaitu menurut Bapak Imade Sandi. Oke. Nah, kita masuk yang kedua, masih terkait dengan pengenalan dasar geografi, yaitu konsepnya. Nah, dalam ilmu geografi itu ada beberapa konsep yang harus Anda ngerti, ya, Anda pahami. Paling tidak ada 10 konsep ya, yang harus Anda pegang terkait dengan ilmu geografi. Yang pertama, Anda bisa lihat di sini ada konsep lokasi ya. Di lokasi itu adalah lokasi atau letak ya. Itu adalah konsep utama yang sejak awal pertumbuhan geografi telah menjadi ciri khusus atau pengetahuan geografi. Karena memang kalau kita belajar geografi kan itu berarti kita belajar mengenai lokasi, mengenai letak suatu wilayah, suatu tempat gitu ya. Jadi konsep lokasi itu harus Anda mengerti. Nah, kalau kita bicara mengenai konsep lokasi, lokasi itu ada dua macam ya. Ada yang absolut dan ada yang relatif. Nah, ada yang bisa jelaskan nggak apa perbedaan konsep lokasi absolut dengan konsep lokasi relatif? Ayo. Itu Anda bisa lihat di modul 2 ya. Modul 2 itu ada. Ya, malam Mbak Yuhalini. Nah, jadi kalau konsep lokasi absolut itu menunjukkan letak yang tetap terhadap sistem grid. Nah, sistem grid itu nama lainnya adalah sistem koordinat. Nah, sebetulnya di sebentar. Maybe still on. No? No. Why? Where he? Maybe in a lab. Okay. Leo, go to wait here. You talking. I find him. Wait. I have a Chinese class. My document have a Chinese class, basic Chinese class. This time begin is December 9 from I calculated. You yes. This is for me. Yeah, no. You can photo. You can. Yes. And you talk him write name and student ID. He need. Okay. Oh. Okay. Thank you. Nah, oke. Jadi tadi ya, kalau absolut itu berdasarkan letak astronomis. Jadi kalau berdasarkan letak astronomis itu nggak bisa berubah-ubah. Absolut itu artinya tetap. Kemudian konsep yang kedua terkait dengan konsep lokasi adalah konsep relatif. Nah, kalau
konsep lokasi relatif itu bisa berubah-ubah. Nah, misalnya kayak tugu kalau atau bangunan mall itu kan bisa berubah-ubah. Mungkin hari ini ada tugu di Chungli ya. Nah, terus mungkin 10 tahun ke depan tugunya mau dihancurin, mau dipindah ke Taipei ya. Nah, itu lokasi relatif itu artinya uh, berubah-ubah ya, sesuai dengan keadaan sekitarnya ya, betul sekali. Terus selain konsep lokasi, ada juga mengenai konsep jarak. Di konsep jarak itu bukan terkait cuman jarak kota A sama kota B berapa kilometer, enggak cuman itu, tapi jarak di sini bisa terkait dengan kehidupan sosial, ekonomi, dan kepentingan pertahanan. Jadi bisa kita kaitkan ke hal-hal tersebut ya, bukan cuma membahas mengenai jarak ini ke situ gitu, bukan ya. Terus konsep yang ketiga adalah konsep keterjangkauan atau accessibility. Kemudian ada juga konsep pola. Ya, pola itu terkait dengan susunan, bentuk, persebaran fenomena dalam ruang muka bumi. Terus ada juga konsep morfologi. Jadi morf itu adalah konsep bentuk ya. Kita akan membahas mengenai bentuk-bentuk atau perwujudan ya, perwujudan dari daratan muka bumi. Ada juga konsep aglomerasi. Ya, konsep aglomerasi ini terkait dengan kecenderungan persebaran yang bersifat mengelompok pada suatu wilayah yang relatif sempit, paling menguntungkan. Ini misalnya ini kalau misalnya petani ya, petani itu biasanya akan menggerombol dengan sesama petani. Mereka akan misalnya hidup di sebuah desa, kemudian desa itu dipakai untuk bercocok tani gitu ya. Nah, ini konsep aglomerasi seperti itu. Terus ada juga konsep kegunaan. Terus Anda bisa baca konsep-konsepnya sendiri ya di modul. Ada 10 konsep yang harus Anda pahami. Terus berikutnya adalah ruang lingkup dan ilmu penunjang geografi. Nah, ini bisa ada dua hal atau ada dua objek, bukan objek ya, ada dua hal atau ruang lingkup atau gejala yang terkait dengan ilmu geografi. Yang pertama adalah gejala fisik. Ya, gejala fisik itu gejala alamiah, jadi yang terjadi di alam. Misalnya kayak gempa bumi, terus banjir, gerhana, kemarau, pokoknya yang sifatnya alam. Itu adalah salah satu ruang lingkup ilmu geografi. Nah, selain fisik ada juga yang non fisik. Nah, kalau non fisik itu sifatnya sosial atau terkait dengan kehidupan manusia, misalnya kayak kemiskinan, kelaparan, narkotika, kenakalan remaja. Nah, itu aspek gejala terkait dengan non fisik. Kalau kita kaitkan dengan definisi dari geografi tadi ya, terutama dari IGI ya, itu mendefinisikan ya kan, geografi itu mempelajari mengenai perbedaan dan persamaan geosfer serta interaksi antara manusia dengan lingkungannya. Nah, interaksi manusia dengan lingkungannya itu termasuk dalam ruang lingkup non fisik. Kemudian ilmu penunjang. Nah, geografi itu tidak bisa berdiri sendiri ya, sebagai sebuah ilmu, tapi ditunjang oleh ilmu-ilmu yang lain. Ya, ada beberapa ilmu, misalnya kayak geologi. Nah, geologi itu mempelajari bumi keseluruhan, ya, secara keseluruhan. Terus geomorfologi, ya, jadi morf itu adalah bentuk. Nah, geomorfologi itu ilmu yang mempelajari bentuk-bentuk bumi.
Ada juga ilmu penunjang lainnya, geofisika, di sifat fisis bumi, pelajari sifat fisis bumi, geopolitik, itu jadi terkait dengan kaitannya antara geologi ya, geografi dengan ilmu politik. Terus hidrologi itu juga termasuk ilmu penunjang geografi. Ada macam-macam itu ya, ada demografi, ekonomi juga ya. Ekonomi juga menjadi salah satu ilmu penunjang dari geografi. Hal berikutnya adalah objek. Objek itu adalah apa yang dipelajari ya, apa yang dipelajari oleh ilmu geografi. Ada dua objek. Yang pertama adalah objek material dan yang kedua adalah objek formal. Nah, kalau objek material ini terkait dengan gejala alam. Ya, terkait dengan gejala alam atau manusia yang menjadi sasaran kajian suatu ilmu. Terus kalau objek formal geografi itu memandang dan berpikir suatu ilmu terhadap objek materialnya, sehingga menunjukkan ciri khas sebagai suatu ilmu yang dapat dibedakan dengan ilmu yang lain. Jadi ada dua objek studi. Kemudian pendekatan dalam geografi itu ada 3. Kita bisa melakukan pengkajian atau pendekatan geografi itu melalui pendekatan keruangan, kemudian pendekatan ekologi. Di pendekatan ekologi itu mencoba menelaah atau mempelajari interaksi antara sebuah lingkungan dengan organisme yang tinggal di lingkungan tersebut. Kemudian ada juga pendekatan kompleks wilayah. Terus berikutnya adalah prinsip. Ada 4 prinsip. Ada 4 prinsip yang digunakan dalam menganalisis gejala geosfer. Ada prinsip distribusi atau istilahnya persebaran. Prinsip yang kedua adalah prinsip deskripsi. Deskripsi itu artinya menggambarkan. Di prinsip ini mencoba untuk memberikan penggambaran atau penjelasan tentang sebuah gejala atau masalah yang sedang terjadi. Menggambarkan. Kemudian prinsip yang kita bisa gunakan adalah prinsip interrelasi. Jadi interrelasi itu artinya mencoba mengkaitkan atau menghubungkan antara satu gejala dengan gejala yang lainnya. Nah, yang keempat adalah prinsip kronologi. Ya, ini mungkin Anda bisa ralat ya. Anda bisa ralat di modul itu disebut prinsip korologi. Bukan prinsip korologi, tapi prinsip kronologi. Ya, prinsip kronologi. Terus kita masuk yang terakhir adalah aspek ya. Aspek dalam geografi. Nah, bisa kita singkat ya. Kita bisa singkat aspeknya itu menjadi 5W plus 2H. Jadi 5W dan 2H. B-nya itu adalah what. What itu apa ya? Apa? Nah, geografi itu dapat menunjukkan gejala apa yang
terjadi. Terus where itu di mana sih terjadinya. Lalu why, bagaimana ya, why itu bagaimana, mengapa ya, why itu mengapa. Terus when, kapan ya, kapan terjadinya sebuah gejala itu. Kemudian who, siapa yang menjadi pelaku ya, sebetulnya siapa sih yang membuat gejala ini terjadi, subjeknya siapa. Nah, selain 5W ada juga 2H, yaitu how much. How much ini terkait dengan jaraknya, luasannya gitu ya, waktunya. Dan how itu bagaimana. Di geografi mencoba untuk menunjukkan bagaimana mengatasi gejala yang terjadi. Nah, aspek-aspek ini digunakan untuk menganalisis sebuah peristiwa. Di kurang lebih ilmu geografi itu seperti itu ya. Jadi kita sudah belajar ya mengenai apa sih pengertiannya ilmu geografi. Jadi ilmu geografi itu adalah ilmu yang membahas mengenai bumi gitu ya, secara umum seperti itu. Terus kita juga sudah membahas konsep-konsep. Ada beberapa konsep ya, ada 10 konsep dalam ilmu geografi yang perlu kita pahami. Terus ada juga ruang lingkup. Jadi ruang lingkupnya itu tidak hanya aspek alam aja, aspek fisik, tapi kita juga membahas aspek non fisik, yaitu manusia ya, manusianya. Terus ilmu geografi juga tidak bisa berdiri sendiri, harus ditunjang ya. Harus ditunjang dengan ilmu yang lainnya. Kemudian ada dua objek geografi, yaitu objek objek material dan objek frontal. Sedangkan untuk pendekatannya ada 3 pendekatan yang bisa dipakai. Ada pendekatan keruangan, ekologi, dan kompleks wilayah. Untuk prinsip-prinsipnya ada 4, ada distribusi, deskripsi, interrelasi, dan kronologi. Oke, terus aspeknya ada 5W dan 2H. Oke, sampai di sini ada pertanyaan enggak mengenai mengenai apa sih itu geografi? Ya, jadi sasaran dari atau tujuan dari modul 1 itu Anda mengenal secara umum apa itu geografi. Paling enggak Anda ngerti, geografi itu sebuah ilmu yang mempelajari tentang bumi. Tapi tidak hanya itu, tidak hanya buminya saja, tetapi juga interaksi yang terjadi antara manusia dan bumi. Jadi ini ya kurang lebih peta konsep itu seperti ini. Nah, nanti tugas Anda membuat seperti ini ya. Gampang kan membuat peta konsep ini. Untuk pertemuan selanjutnya, saya tidak akan banyak menjelaskan ya. Tapi saya akan langsung kasih pertanyaan ke Anda ya. Saya tahu kalau saya jelasin Anda malah tidur gitu kan. Tapi kalau saya kasih pertanyaan, Anda akan berpikir gitu ya. Anda nggak ngantuk kan. Di pertemuan berikutnya nanti akan saya buat lebih interaktif. Saya akan kasih pertanyaan. Nah, untuk yang bisa jawab pertanyaan akan saya tambah poin. Ya. Kelas-kelas sebelumnya saya ngajarnya seperti itu. Ya, saya ngajarnya seperti itu. Saya kasih pertanyaan terus. Karena apa? Karena kalau kayak gini kan Anda bisa baca di modul, benar nggak? Ya kan?
Kalau kayak misalnya pengertiannya, terus ruang lingkup, itu Anda bisa cari di modul. Nanti saya akan lebih banyak drill ke pertanyaan, ya, pertanyaan. Nanti saya tunjuk ya, atau enggak yang mau jawab, silakan jawab. Nanti yang bisa jawab dapat poin. Nah, jadi kelasnya lebih lebih interaktif, ya, lebih hidup, ya. Nggak susah kok soalnya kok. Ya, biasanya kalau kasih soal itu cuman benar atau salah gitu. Ya, di saya kasih soalnya nggak susah, gampang. Ya. Soalnya cuman benar atau salah. Misal nih saya kasih pernyataan, ini benar atau salah. Nah, gitu. Oke, sampai sini ada pertanyaan enggak? Jadi kita nanti pertemuan berikutnya ya, hari Jumat ya. Hari Jumat kita akan membahas modul 2. Diharapkan Anda bisa sudah membuat peta konsepnya. Ya, Anda bisa, nanti kalau Anda sudah buat peta konsepnya, Anda bisa pakai peta konsepnya untuk menjawab pertanyaan, ya kan? Jadi pertemuan kedua nanti saya nggak menjelaskan lagi ya, saya nggak menjelaskan karena penjelasannya ada di modul. Kalaupun saya menjelaskan, yang akan saya jelaskan adalah tambahan aja, ya, mungkin yang nggak ada di modul. Yang nggak ada di modul akan saya bagikan, tapi yang sudah ada di modul Anda baca sendiri. Oke, jadi siapkan diri Anda. Minggu depan saya akan bawa, ya, saya akan buat pertanyaan, ya, teman selanjutnya. Peta konsepnya boleh dikerjakan sekarang, ya. Semakin cepat semakin baik, ya kan. Oke. Terus nanti setelah ini saya akan posting, ya, saya akan posting peta konsepnya di grup, ya, untuk Anda sebagai contoh Anda buat peta konsep. Ya, nanti ini saya share juga kok, ya, ini sudah saya rekam, ini saya share. Oke, ada pertanyaan nggak mengenai modul 1? Oke. Kalau nggak ada pertanyaan, atau Anda kalau masih ada pertanyaan gitu ya, Anda boleh posting di grup. Oh ya, makanya kan tadi saya minta ketua kelas untuk membuat grup, ya. Tujuannya untuk mengakomodasi Anda. Misal kalau Anda ada pertanyaan tentang geografi loh ya, Anda tanya di grup. Jadi kan kita lebih fokus gitu kan. Peta konsepnya dibuat tiap modul ya. Di semester 1 kita akan bahas 4 modul ya. Dia ada 4 peta konsep. Ambil materinya di modul ya, sama ini saya juga ambilnya di modul nih tadi. Ya, gampang ya, tugasnya gampang ya, nggak ada masalah ya. Oke, kalau nggak ada lagi pertanyaan, saya mau akhiri kelas malam hari ini. Sebentar lagi saya ngajar lagi soalnya. Ya, saya akhiri kelas malam hari ini.
Sampai ketemu besok hari Jumat. Oke, terus Anda baca dulu modulnya karena saya bawa pertanyaan. Ya, saya bawa pertanyaan. Oke, terima kasih untuk malam hari ini. Saya ucapkan selamat apa ya? Selamat malam. Yang mau istirahat, selamat istirahat. Oke deh, gitu. Ya, oke. Selamat malam. Bye bye.